Oke, jadi gua di sini mau nge-review komik lagi. Dan kali ini komiknya berjudul Voting Game. Seperti di video unboxing sebelumnya, gue tertarik sama komik ini saat ngeliat judulnya Voting Game dan yang ada di pikiran gue, lu kalau nggak di vote lu mati. Gue nggak tahu ini komik sama sekali, dan setelah gue baca ini sesuai dengan perkiraan gue. Jadi gue benar-benar suka sama komik yang genrenya seperti ini. BTW ini komik cuman total ya 3 volume, 1-3 tamat, dan diterbitkan oleh Level Komik dengan rated dewasa. Berjudul Voting Game One Black Vote for You. Dibuat oleh Story Go. Gue gak tahu kepanjangannya apa, tapi Go. Komposisi oleh Chihiro dan komik oleh Tatsuhiko. Oke, bisa dilihat volume 1 agak lebih tebal dibanding 2 volume yang lainnya. Sinopsis. Gua akan menceritakan sinopsisnya di sini. Jadi ada seorang, jadi ini anak-anak sekelas nih, 36 orang baru naik ke kelas 2A. Jadi di kelas 1 naik ke kelas 2A. Terus salah satu dari orang ini ingin di kelas itu kenal satu sama lain, jadi lebih kenal, lebih dekat. Nah, yang bikin itu namanya Kazuto. Kazuto itu ingin sekelas itu saling mengenal aja si Kazuto. Dia akhirnya membuat sebuah web bernama Voting Game. Nah, iseng-isengnya Kazuto ini awalnya jadi kayak naruh 5 kandidat cewek, contoh 5 kandidat cewek A, B, C, D, E. Nah, 5 kandidat cewek ini akan di voting oleh cowok-cowok. Nah, ini buat seru-seruan, buat iseng, buat saling mengenal. Cuman masalahnya ternyata yang di vote paling rendah itu, contohnya si A di vote paling rendah nih dibanding B, C, D-nya nih, B, C, D, E. Nah, si A ini besokannya langsung mati. Nah, si Kazuto ini di luar kuasa Kazuto, karena Kazuto gak ngerti apa-apa. Dia awal cuma iseng doang. Nah, kurang lebih sinopsisnya seperti itu. Dan begitu sebaliknya ya. Jadi yang di vote di sini bukan para perempuan doang, tapi si cowok juga. Jadi ntar si cowok dipilih 5 orang random di kelas dan di voting oleh cewek. Nah, di volume 1 gue bingung ini sistem votingnya gimana. Kenapa ada orang yang gak voting ikut mati, dan ada yang voting juga ikut mati. Awalnya korban emang 1, tapi di babak-babak selanjutnya kenapa korban langsung 7, 8 kayak gitu-gitu. Gue penasaran, dan semuanya gak dijelasin di sini. Jadi volume 1 itu cuman pengenalan gamenya, masih belum jelas soal peraturannya. Dan ini dia artnya. Ini tebal banget ya. Dari artnya gue suka banget, karena artnya itu menurut gue sadis. Dari awal pala orang udah dibacok gitu, pak gitu. Dan karena ini rata dewasa, jadi banyak banget hal yang menurut gue agak, nah kayak gini nih, contoh artnya ini bundir kayak gitu-gitu. Awalnya 1 orang yang mati, cuma lama kelamaan jadi kayak banyak banget gitu yang mati. Dan semuanya dijelaskan di volume kedua. Oh iya, ini bakal spoiler banget ya dari ceritanya, dari artnya. Jadi kalau yang nggak mau kena spoiler, berhenti nonton videonya sampai di sini. Nah, di sini dijelasin soal peraturan voting game. Gue belum masuk ke review ya, masih soal ini ngejelasin doang. Peraturan pertama, diadakan voting popularitas siswa dan siswi. Jadi nggak bisa barengan. Ntar cewek, ntar cowok gantian gitu. Kayak hari ini cewek, besokannya cowok. Dan diambil dari 36 murid, diambil 5 orang. Peraturan kedua, dipilih 5 orang kandidat secara acak. Jadi cuma 5 orang doang. Peraturan ketiga, nama pemberi voting kandidat tidak dibuka. Jadi yang ngevote itu kita nggak tahu siapa aja gitu, kayak random, kayak anonim. Peraturan keempat, kandidat peringkat rendah akan mati mendapatkan hukuman. Contoh, jadi peringkat paling bawah itu ada 3 orang. Nah, 3-3-nya mati. Dan ini peraturan yang menurut gue gokil sih. Peraturan jika ada abstain nih, yang nggak voting ikut mati juga. Abstain itu nggak ikut voting ya. Nah, ini yang ikut voting tapi yang di voting peringkat rendah dia ikut mati. Dan di ini bisa dibilang twist di volume pertama ya. Jadi di awal tuh kayak, lah gue udah voting kok gue mati gitu, dan ternyata nge-voting orang yang bakal mati juga mati. Itu dia yang di volume 1 ini. Jadi
Ya kurang lebih seperti itulah para permainan voting game ini. Kita lihat artnya, dari artnya sih terasa familiar ya. Tuh, familiar, bagus. Dan gue ngeliat di My Animalist, demografi komik ini seinen ya. Jadi emang dikhususkan untuk laki-laki dewasa. Nah ini nih, jadi selain orang gantung diri banyak banget hal-hal yang gore di sini. Jadi ini bener-bener nggak cocok buat kalian yang nggak cinta sama kekerasan ya. Karena tadi ada gantung diri, ada orang yang tabrak truk, bahkan ada yang eksplisit banget. Nah kayak gini nih, lihat men, dia kehilangan badan setengah gara-gara ketibanan kaca tuh. Jadi kayak ini komik bener-bener sadis, brutal banget. Dan kalau menurut gue volume 1 doang sih paling sadis, sisanya kayak ngejelasin yang ada. Dan volume 2, volume 3 lebih bukan sadis soal ceritanya, tapi lebih bukan sadis soal visualnya, tapi lebih sadis ke soal ceritanya. Karena makin kesini cara ngevotingnya bukan melalui aplikasi. Ini yang menarik dan bikin gue suka banget. Jadi di sini tuh cara votingnya beda-beda gitu. Contoh, ada voting di mana ada ada sesi votingnya itu harus ngasih 100 juta yen. Jadi mau nggak mau si cowok pada ngerampok, nyolong duit maknya, bapaknya, supaya dia bisa ikut voting. Karena kalau dia nggak voting, dia dianggap abstain atau absen lah. Jadi kayak lu nggak vote, lu mati gitu. Otomatis dia ngelakuin cara gimana dapat 100 juta yen buat voting. Itu masih nggak seberapa. Ada yang harus kehilangan keperawanannya buat voting. Terus ada yang paling parah harus copotin matanya buat voting. Kayak wah gila, makin kesini makin gila lah votingnya. Jadi ini komik bener-bener brutal ya. Dan gue bener-bener jarang lihat ada orang yang bahas komik ini. Gue tertarik sama komik ini bukan karena tahu isi ceritanya, cuma karena voting game gitu kayak. Dan ternyata sebagus itu ya. Jadi kurang lebih inti dari komik ini itu mencari impostor. Jadi kayak salah satu dari mereka itu ada yang pengkhianat, cuman kita nggak tahu siapa yang pengkhianat, motif dia apa. Cuman kalau di sini namanya bukan pengkhianat tapi pengelola. Jadi salah satu dari mereka itu ternyata ada admin dari voting game, cuman kita nggak tahu siapa adminnya. Ya dari situ. Jadi kalau menurutku dari segi cerita ya mungkin terdengar klise ya. Jadi komik Jepang banyak banget cerita-cerita soal voting kayak gini, terus berujung pada kematian banyak banget. Jadi kayak udah klise, cuman gue tetap suka sih karena selalu ada apa ya, menurut gue kalau Jepang selalu kayak ada ketertarikan lebih sih gue kalau soal cerita-cerita thriller game Jepang kayak gitu. Jadi gue sangat merekomendasikan ini, dan rating pribadi buat gue untuk komik ini 4 dari 5. Gue suka banget gambarnya, gue suka banget gorenya, permainannya dijelasin dengan jelas. Cuman ada beberapa hal yang gue nggak suka. Salah satu contohnya di sini ada di chapter berapa gitu ya. Kita dikasih lihat nih contoh lagi ini aja nih di belakang nih. Lihat kan muka muridnya. Nah ini muridnya banyak banget men. Asli. Gue gak bisa hafal nih. Segini banyaknya karakter. Gue gimana bisa ngenalin nama-namanya gitu. Jadi kayak dengan volume yang singkat ini, gue harus bisa ngapalin orang hampir sekelas dengan nama Jepang gitu. Gue bahkan muka pemeran utamanya aja gue rada-rada lupa ingat kadang-kadang gitu. Ini gue harus ngapalin sekelas 39 orang sekelas. Gue jadi kayak siapa ya? Ini pemeran utamanya Suzuki Takayama. Ya pembuatnya Kazuto. Ya pokoknya itulah. Jadi gue kayak ini sih yang salah satu minusnya. Gue harus benar-benar mencerna siapanya gitu. Jadi biar tahu siapa yang mati, siapa yang hidup kayak gitu-gitu. Dengan volume yang dikit ini. Terus sama endingnya menurut gue rada-rada mirip Another ya. Jadi salah satu dari mereka udah ada yang tahu siapa dalangnya, cuman kayak diem aja gitu, dan dikasih taunya setelah chaosnya udah berlalu gitu. Another kan gitu juga tuh, si yang matanya ditutup sebelah ngasih tahu pemeran utamanya pas kelasnya udah chaos, kelasnya udah setengahnya udah hampir mati, dia baru ngasih tahu si pelakunya si dia gitu. Kayak ya kurang lebih endingnya sama seperti itulah. Dan kalau lu pengen tahu siapa dalang dari semuanya, gue saranin lu baca sih. Ini bagus kok, asli bagus. Gambarnya juga anime banget. Kayak
ya bagus lah gambarnya. Oh ya, ini juga banyak adegan eksplisit, bukan cuman gore ya, tapi ada pemerkosaan kayak gitu-gitu. Terus yang tadi gue bilang kayak ada harus hilangan keperawanan supaya bisa dianggap voting kayak gitu-gitu ya. Oh, dan yang mau beli komik bisa ke dapuk_ibu di Instagram ya. Pembelian bisa diarahkan melalui Tokped dan Shopee. Keduanya sudah gratis ongkir dengan pembelian tertentu. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye bye.